Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang penyayang disayang oleh Rahman tabaraka wa ta'ala. Yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Dan makhluk-makhluk malaikat yang ada di langit akan sayang kepada kalian. Man la yarham la yurham. Yang tidak penyayang tidak disayang. Jadilah kita orang yang penyayang. Dakwah, dakwah, dakwah. Orang dakwah mesti berada di saf terdepan di dalam saling menyayangi. Mujahidin, orang mujahidin kalau nggak punya kasih sayang, jihadnya palsu. Dasar pondasi jihad, kasih sayang. Dasar dan pondasi jihad, kasih sayang. Kasih sayang, hatta ke hewan, hatta ke binatang, apalagi ke manusia, apalagi pada muslim. Nabi SAW, kan kita sebut bulan lalu di majelis ini, bagaimana bentuk kasih sayang Nabi, bahkan dalam jihad. Dalam jihad, Rasul SAW, waktu Fatah Makkah, di bulan Ramadan itu beliau bersama para pasukan waktu masuk ke kota Mekah melihat seekor anjing betina yang baru melahirkan bayi-bayinya di pinggiran jalan. Bayi-bayinya lagi menyusu. Maka anjing betina tersebut dia gusar, khawatir, ketakutan ngelihat pasukan sahabat. Maka Nabi melihat hal tersebut, Nabi perintahkan satu sahabat turun dari kudamu, jagain anjing betina tersebut. Berdiri dekat anjing betina, sahabat yang mau mendekat suruh menjauh, pasukan suruh menjauh agar anjing itu tidak ketakutan, tidak khawatir, tidak risau, tidak gundah. Jihadnya Nabi memperhatikan rasa aman, rasa nyaman untuk anjing, apalagi buat manusia, apalagi buat muslim. Jihadnya Nabi tidak angker, nggak angker. Kalau ada yang bilang jihadnya Nabi angker, ente tahu dari mana? Jangan-jangan sosok yang mengklaim jihad tidak mencerminkan jihadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang sempat ikut perang bersama Nabi Muhammad, bahkan menghunus tatkala Nabi lagi tidur, dia mengendap-endap menghampiri Rasulullah, menghunuskan pedangnya kepada Nabi Muhammad hingga pedangnya terjatuh ketika ditegur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bertanya, kalau sekarang siapa yang bisa nyelamatin kamu dari saya? Dia ketakutan. Kun khaira akhidh, jadilah engkau sebaik-baiknya pemenang. Bilang, khalas. Kamu mau masuk Islam? Enggak. Ya sudah, kalau enggak mau masuk Islam enggak apa-apa, enggak ada paksaan. Pulang, jalan sana, dibebaskan. Pulang ke kampungnya, orang kampung nanya, "Dari mana kamu?" Pejuang-pejuang kita ada yang mati, ada juga yang udah pulang. Begitu kamu enggak ditemukan bersama para korban, juga enggak pulang, baru pulang sekarang. Dari mana kamu datang? Bilang, "Ji'tu min indi khairin nas." Aku baru aja datang dari manusia terbaik. Testimoni siapa nih? Testimoni dari seorang kafir harbi. Kafir harbi yang memerangi Nabi, melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi. Apa testimoni dia? Apa kesan dia ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad? Aku baru saja berjumpa dengan manusia terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kenapa? Kenapa kok muslimin yang mengklaim jihad nggak menang-menang? Tahu kenapa? Soalnya makna min indi khairin nas itu nggak ada di antara mereka. Bisa nggak kita mencerminkan manusia terbaik? Tidak, kita nggak bisa mencerminkan. Bawaannya kalau udah nafsu kita dikilik sedikit, wah keluar dia sumpah serapah. Sumpah serapah. Begitu mengutuk orang yang nyindir kita, mengutuk orang yang nyindir kita, dikutuk 7 turunan, baru nyindir. Nabi dilemparin batu nggak mengutuk, Nabi bilang Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan hidayat kepada kaumku. Terus Nabi berikan alibi, fa innahum la ya'lamun, mereka lemparin saya, mereka ngusir saya, kesian, mereka nggak tahu ya Allah. Dikasih alibi, dikasih alasan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadilah penyayang. Tanpa rahmat, dakwahnya abal-abal. Tanpa pondasi rahmat, amar ma'ruf nahi mungkarnya abal-abal. Tanpa pondasi rahmat, jangan harap dia bisa menunjukkan jihad yang benar. Jihadnya abal-abal. Semua itu dibangun di atas pondasi rahmat. Kita belajar jihad bukan dari ekstremis, bukan dari partai, bukan dari pengabdi tahta dan kursi. Kita belajar jihad dari Nabi Muhammad, dari sumbernya. Sampai Syekhana Al-Habib Umar cerita, dan beliau ngomong nih umum di mimbar, di podium.
Dia bilang, saya ketemu dengan ulama dari Afghanistan, ulama yang lurus istiqamah dari Afghanistan, yang dulu mereka turut berjihad melawan Rusia di masa itu. Di masa jihad mereka melawan Rusia terjadi keramat yang luar biasa. Ah, lempar kerikil, meledak tuh kerikil. Bagaimana kerikil bisa meledak? Subhanallah. Tank hancur, kena kerikil satu. Subhanallah. Karamat secara nyata, terang-terangan di kalangan mereka saat mereka berjihad melawan Rusia. Kemudian di belakangan apa yang mereka lakukan ini nggak nampak daripada keramat tersebut. Nampak kekalahan, kehancuran dan lain sebagainya tanpa menghakimi pihak manapun juga. Intinya ulama itu bilang, ya Habib, ya Sayyidi, yang sesungguhnya nih kita sekarang nih yang bikin kita berantakan, yang mencoreng jihadnya kita, dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang kelompok yang gemar mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan. Itu yang menjadi kekalahan kita dan kehancuran kita, karena ada orang-orang macam begini. Ini yang mencoreng citra kita. Yang kedua, yang mengganggu kita dan merusak kita dari dalam, kelompok kedua adalah kelompok aktivis Islam yang menjadikan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Begitu. Angkat topik jihad demi kepentingan politik mereka. Ini dua kelompok ini yang bikin pertolongan Allah meninggalkan kita. Habib Umar cerita di dalam mimbar, di salah satu nasihat dan ceramah beliau. Ambil pelajaran dari dua hal ini. La ilaha illallah, mau jihadnya benar, bangunlah segala sesuatu atas dasar rahmat dan kasih sayang. Abdal ummati, para wali-wali abdal dari umatku itu, mereka menjadi wali abdal bukan karena banyaknya salat atau banyaknya puasa. Bukan berarti puasa dan salatnya dikit, banyak, tetapi faktor X, faktor utama yang membuat mereka menjadi para wali abdal adalah rahmah bil ibad, kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, sakhawatun nufus, begitu kedermawanan, kasih sayang, kebersihan hati, nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian dalam hati mereka. Hakadha.